Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para penonton dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Fidel Ahmad Faris dengan NPM 60202102122. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kamus kompetensi. Dimulai dari pengertiannya dulu. Jadi, kamus kompetensi merupakan semacam daftar-daftar baik itu berupa jenis, definisi, dan deskripsi untuk suatu divisi pada tiap tingkat jabatan. Menurut Manurung DKK 2022. Kompetensi yang dimaksud terdiri dari beberapa kompetensi seperti manajerial dan teknis. Kompetensi manajerial dapat berupa soft skill, sedangkan kompetensi teknis berupa hard skill. Jadi, kamus kompetensi sangat penting untuk kebutuhan organisasi karena pihak HRD akan menggunakan kamus kompetensi untuk kebutuhan rekrutmen, memahami penilaian kerja, dan lain-lain. Lalu, tujuan dan manfaat dari kamus kompetensi. Tujuan dari perancangan ini adalah memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengelola dan memperbarui sumber daya manusia dengan fokus pada peningkatan kompetensi. Eh, Dengan demikian, perusahaan diharapkan mampu untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kompetensi. Jenis kompetensi umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu core kompetensi, managerial kompetensi, dan technical kompetensi. Masing-masing dari jenis kompetensi yang ada memiliki maknanya sendiri. Mulai dari core kompetensi. Core kompetensi atau kompetensi inti adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai persediaan untuk memasuki pasar yang bersaing dan merupakan kemampuan potensial yang sulit ditiru oleh pesaing. Kemampuan ini bisa berupa keahlian tertentu yang membantu produk perusahaan memiliki nilai yang tinggi bagi pelanggan. Kompetensi inti ini mencerminkan budaya dan pembelajaran kolektif perusahaan. Menurut pendapat Peteraf pada tahun 2013, kompetensi inti sumber daya perusahaan harus memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, memberikan manfaat yang nyata bagi pelanggan, lalu sulit ditiru oleh pesaing, dan yang terakhir, memberikan akses ke berbagai tempat distribusi. Lalu kita lanjut ke manajerial kompetensi. Manajerial kompetensi adalah kemampuan manajerial yang diperlukan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menerapkan konsep dan teknik perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan evaluasi kinerja unit organisasi, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Contoh dari manajerial kompetensi ialah kemampuan memimpin, kemampuan mengatur waktu, pengambilan keputusan. Kemampuan ini mampu didapat dari pelatihan, misalnya berupa workshop. Lalu kita lanjut ke technical kompetensi, yang merupakan pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru. Technical kompetensi sangat diperlukan untuk aktivitas pekerjaan sehari-hari. Contoh dari technical kompetensi ialah berupa kemampuan programming, kemampuan desain grafis, kemampuan manufaktur, dan lain-lain. Misalnya pada guru, evaluasi pengetahuan guru dapat dilakukan dalam beberapa jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan dari masing-masing institusi atau pemerintah. Namun di Indonesia, evaluasi kinerja guru (PKG) dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari penilaian kerja guru secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga program sertifikasi guru yang dilakukan setiap 5 tahun sekali yang melibatkan evaluasi kompetensi dan pengetahuan guru. Baik, itu semua jenis kompetensi. Kita lanjut kepada langkah-langkah membuat kamus kompetensi. Menurut Rusli pada tahun 2019, terdapat beberapa langkah yang harus dilewati dalam pembuatan kamus kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan. Mengidentifikasi pekerjaan menjadi langkah pertama bagi perancang kamus kompetensi. Proses identifikasi yang telah ditentukan dikelompokkan pengelompokan sebagai acuan. Hal ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, yang dapat dipenuhi melalui proses rekrutmen dan seleksi. Selain itu, juga diperlukan kelancaran dalam aktivitas kepersonaliaan,
seperti absensi, proses input gaji, dan asuransi karyawan. Implementasi program HRIS, Human Resource Information System, juga diperlukan untuk mendukung proses manajemen sumber daya manusia. Lalu melakukan analisa proses kerja. Perancang harus mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Caranya adalah dengan memahami lebih mendalam uraian pekerjaan dan aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Hasil analisa oleh perancang biasanya dapat berguna untuk dokumen standar operasional prosedur yang telah dianalisis. Beberapa tugas yang terkait dengan alur proses kerja, seperti tekan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, termasuk keterampilan dalam melakukan wawancara dan tes psikologi. Kemampuan dalam administrasi kepersonaliaan yang akurat untuk mendukung kelancaran aktivitas kegiatan kepersonaliaan, manajemen absensi, pengolahan gaji karyawan, dan pengolahan asuransi karyawan. Lalu melakukan survei kebutuhan kompetensi. Pemetaan kebutuhan kompetensi yang lebih detail dan mengacu pada kamus Spencer dan Spencer pada tahun 1993 dapat membantu perancang untuk mengidentifikasi kompetensi apa yang benar-benar diperlukan oleh pekerja dalam suatu posisi atau jabatan. Dengan demikian, perancang dapat meningkatkan keakuratan penentuan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga menghasilkan standar kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini akan berdampak positif pada penilaian kinerja karyawan, pengembangan karir, dan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Lalu membuat daftar kompetensi. Perancang dalam membuat daftar kompetensi yang dibutuhkan harus berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan kompetensi yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh daftar kompetensi yang dibutuhkan yaitu orientasi pelanggan, integritas, kerjasama tim, dan kepatuhan hukum. Setelah daftar kompetensi dibuat, perancang perlu melakukan validasi dan verifikasi terhadap daftar tersebut, sehingga dapat dijadikan acuan dalam seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu membuat penjelasan makna kompetensi. Perancang memberikan penjelasan mengenai masing-masing kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Contohnya ialah kompetensi integritas. Makna dari kompetensi integritas adalah bertindak dengan integritas dan jujur dalam ucapan serta menunjukkan kesetiaan dan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan aturan, norma, dan moralitas. Lalu menentukan skala tingkat penguasaan kompetensi. Dalam penyusunan kamus kompetensi, perancang harus bisa membuat skala tingkatan penguasaan kompetensi berdasarkan hasil dari proses review job description dan SOP yang berlaku. Dengan begitu, perancang dapat mengetahui seberapa dalam personil yang mengerti jenis kompetensi yang dirumuskan berdasarkan jabatannya. Baik, contohnya pada level 0 menunjukkan bahwa seseorang yang menduduki suatu jabatan belum memiliki kemampuan dasar pada acuan kompetensi yang telah ditetapkan. Ya. Level 1 menunjukkan seseorang yang menduduki jabatan tersebut memiliki kemampuan dasar pada jenis kompetensi yang telah ditetapkan. Level 2 menunjukkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan tersebut harus dapat melakukan supervisi terhadap bawahannya. Level 3 menunjukkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan tersebut harus mampu mengelola, mengevaluasi, membuat kebijakan, serta mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pekerjaan atau jabatannya. Yang terakhir, level 4 menunjukkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan tersebut harus mampu memahami kepentingan perusahaan secara keseluruhan serta mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Lalu yang terakhir adalah membuat penjelasan kompetensi di setiap skala. Penjelasan dari setiap skala tingkatan penguasaan harus jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait, termasuk oleh karyawan yang akan dievaluasi. Hal ini penting agar setiap karyawan dapat memahami kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat penguasaan kompetensi tertentu. Contoh penjelasan skala penguasaan kompetensi yang jelas dapat membantu karyawan memahami kriteria yang harus dipenuhi. Seperti skala 1 yang mengindikasikan bahwa karyawan memiliki pemahaman dasar
terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan skala 4 mengindikasikan bahwa karyawan mampu mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri dalam menghadapi situasi yang kompleks dengan kompetensi tersebut. Baik, itu semua telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.